Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan metodologi penelitian kami dengan judul Efisiensi ekstraksi senyawa skualen dari cucur beta mushatadoj dengan bantuan microwave dan ultrasonic homogenizer sebagai upaya pendukung pencapaian SDGs 2030. Perkenalkan, kami dari kelompok 30 yang beranggotakan saya Muhammad Nurilham dengan NIM D522 005054. Dan saya, Nazar Syahraztani Prasetyo dengan NIM D500 2258. Di sini kami dibimbing oleh dosen berkompeten kami, yaitu ada Ibu Nur Hidayati, MT, PhD, IPM. Di sini kami akan menjelaskan bab satu pendahuluan dalam proposal kami yang kami akan sampaikan di sini. Adapun latar belakang yang mendasari penelitian yang kami rancang adalah industri farmasi dan kosmetik mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yang mana dibuktikan dengan pertumbuhan GDP industri kimia, farmasi, dan obat tradisional atau IKFO yang mencapai 8,10%. Hal ini seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan juga kecantikan. Dan selanjutnya adalah penggunaan bahan kimia sintesis dalam produk farmasi dan kosmetik menimbulkan kekhawatiran akan berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Salah satu bahan alami yang menjadi perhatian adalah senyawa squalene. Dengan sifat antioksidannya yang tinggi, pelembab, dan juga antiinflamasi menjadikan bahan alami ini semakin diminati dalam industri farmasi maupun kosmetik. Ya, selanjutnya itu ada state of art research, yang dimana pada senyawa spalen dengan rumus molekul C30H50 dengan struktur molekulnya yang hidrofobik dengan terdiri dari 30 atom membuatnya termasuk dalam kelompok polipropelen yang memiliki 6 gugus prenyl atau dikenal sebagai isoprenoid atau isoprena. Sumber tradisional atau sumber utama squalen yaitu terdapat dalam hati hewan laut, terutama hati hiu, yang terdapat dalam kandungan minyaknya yaitu 79%, merupakan sumber utama squalen. Namun, eksploitasi berlebihan mengancam kelestarian populasi hiu. Ya, selanjutnya itu ada sumber alternatif yang kita pakai pada penelitian ini, yaitu dari biji labu kuning atau disebut juga dengan cucur Vita moschata Dutch, yang memiliki potensi besar sebagai sumber squalen nabati yang berkelanjutan. Kandungan bioaktif dalam biji labu kuning yang kita pakai, yang kita rancang pada penelitian ini, yaitu memiliki kandungan berbagai senyawa bioaktif termasuk squalene sebesar 174,1 sampai 253,6 miligram per 100 gram. Asam lemak tak jenuh, beta sitosterol, dan juga tokoferol. Ya, selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian kami, yaitu pada rumusan masalah ya. Pertama itu ada bagaimana pengaruh daya ultrasonik, daya microwave, waktu ekstraksi, dan rasio pelarut dengan bahan terhadap kualitas minyak yang mengandung skalen yang diperoleh dari ekstraksi biji labu kuning. Menggunakan metode ultrasonic homogenizer dan metode microwave assisted extraction. Tujuan penelitian. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daya ultrasonik, daya microwave, waktu ekstraksi, serta rasio pelarut dengan bahan terhadap kualitas minyak yang mengandung squalene. Diperoleh dari ekstraksi biji labu kuning menggunakan metode ultrasonic homogenizer dan microwave assisted extraction atau MAE.
Ya, selanjutnya itu ada hipotesis penelitian kami ini. Yang pertama yaitu ada peningkatan daya akan meningkatkan rendemen ekstraksi squalen dari biji labu kuning serta akan mempengaruhi suhu kualitas squalen yang dihasilkan seperti kemurnian dan aktivitas biologis. Peningkatan waktu ekstraksi akan meningkatkan rendemen ekstraksi squalen hingga titik optimum. Selain itu, waktu ekstraksi yang terlalu lama dapat menyebabkan degradasi squalen. Ya, selanjutnya itu ada peningkatan rasio pelarut terhadap bahan akan meningkatkan rendemen ekstraksi squalen hingga titik jenuh. Namun, rasio pelarut yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pengenceran konsentrasi squalen dalam ekstrak. Adapun alat yang digunakan pada penelitian yang kami rancang yaitu ada ultrasonic homogenizer dan microwave. Ultrasonic homogenizer adalah metode ultrasonik merupakan teknik pemanfaatan gelombang yang yang akustik dengan frekuensi lebih tinggi dari 16 sampai 20 kHz. Homogenizer adalah alat yang digunakan untuk mendispersikan satu cairan ke dalam cairan lain. Peralatan ini cocok untuk menghasilkan emulsi dan suspensi dengan kestabilan tinggi dan memiliki keunggulan di antaranya efisiensi tinggi, potensi peningkatan rendemen, dan waktu proses yang lebih singkat. Ya, selanjutnya itu ada alat yang kita gunakan pada ekstraksi kali ini yaitu microwave assisted extraction yang merupakan salah satu metode terbaru yang potensial untuk mengekstraksikan toleransi tanaman dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Penerapan ekstraksi ini, maserasi microwave dapat mengurangi waktu ekstraksi, konsumsi pelarut berenergi, suhu terkontrol, serta menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional. Ekstraksi ini menggunakan gelombang mikro, gelombang elektromagnetik non-phasant yang menyebabkan perubahan pada struktur sel tanaman. Bab 3 metodologi. Pada bab 3 metodologi ini, kami menggunakan metode one factor at a time. Pada penelitian ini, kami ada tiga variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Adapun variabel bebas dalam penelitian yang kami rancang, yaitu ada rasio bahan dan jumlah pelarut, waktu ekstraksi, daya ultrasonik, dan juga daya microwave. Nah, selanjutnya itu ada variabel kontrol, yang dimana pada pertama itu ada suhu ultrasonik dengan suhu 60 Celcius. Dan yang kedua itu ada durasi ultrasonografi dengan waktu 60 menit. Dan selanjutnya ada kecepatan homogenisasi dengan kecepatan 10.000 RPM. Dan selanjutnya itu ada suhu microwave yang kita pakai yaitu 50 Celcius. Variabel terikat dalam penelitian yang kami rancang, yaitu ada rendemen minyak yang berkualitas, komposisi minyak yang mengandung senyawa skualen, atau persentase skualen. Cara kerja dalam penelitian yang kami rancang adalah satu persiapan sampel biji labu kuning yang sudah kita dapatkan dari limbah eh, perusahaan, yaitu kita dapatkan, kita bersihkan, dan juga dengan air yang mengalir kita tiriskan, terus kita oven pada suhu 105 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air dalam biji tersebut selama 2,5 jam. Kemudian hasil biji yang kering tadi kemudian kita blender dengan blender khusus untuk mendapatkan bubuk, kemudian kita ayak dengan ayakan ukuran 60 mesh. Dan dapatlah kita simplisia. Proses ekstraksi dengan metode ultrasonic homogenizer ini, simplisia tadi kita masukkan ke dalam glass beaker, kemudian kita tambahkan pelarut yaitu N-hexan dengan jumlah yang sudah kita terapkan dalam variabel bebas dan juga kita homogenizerkan dengan variabel kontrol yang sudah kita tetapkan tadi. Kemudian kita dapatkan ekstrak. Ya, selanjutnya itu ada proses yang dengan menggunakan microwave, yaitu pada simplisi yang tadi kita dapatkan, yaitu dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan dicampurkan dengan pelarut yang sudah kita tentukan. Dan lalu itu dimasukkan ke dalam microwave dan diset dengan variabel kontrol yang sudah kami rancang.
Setelah ekstrak kita dapatkan, kemudian kita pekatkan untuk menghilangkan pelarut yang ada dalam si ekstrak, yaitu dengan cara rotary evaporator yang kita set pada suhu 65 derajat Celcius dengan kecepatan rotari sebesar 200 rpm. Setelah itu, kita dapatkan minyak murni squalene dari biji labu kuning. Kemudian kita analisis sampel menggunakan gas chromatography mass spectrometer atau spektrometri atau GCMS dengan klasifikasi yang kami terapkan, yaitu panjang kolom sebesar 30 meter dan suhu kolom diatur pada 65 derajat Celcius, suhu injeksi mencapai 250 derajat Celcius yang dipertahankan pada tekanan sebesar 74,5 kpk. Total aliran yang digunakan adalah 64,2 mililiter per menit dengan kecepatan linear mencapai 40 meter 40 cm per detik. Kolom tersebut memiliki diameter sebesar 0,25 mm dan gas pembawa yang digunakan dalam penelitian yang kami rancang adalah helium. Ya, selanjutnya itu yaitu analisis data dan cara penafsiran, yang dimana hasil perhitungan efisiensi ekstraksi dianalisis menggunakan ANOVA, satu arah untuk menentukan konstanta dari setiap parameter yang diuji. Alasan kita menggunakan ANOVA yaitu agar nilai dari setiap parameter dapat diketahui nilai efek kombinasi variabel bebas, efek tunggal variabel bebas, serta dapat disimulasikan dengan mengubah variabel bebas untuk mendapatkan persentasi ekstraksi kelalaian yang maksimum. Jika F0 lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang dimana perbedaan yang nyata dengan perlakuan yang diberikan. Jika F0 lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, maka H1 ditolak, yang dimana pada perbedaan yang menyatakan dengan perlakuan yang diberikan. Kesimpulan hasil riset ini diperoleh untuk meninjau kembali hasil optimasi berbagai variabel bebas yang mempengaruhi proses ekstraksi squalene. Adapun pada metodologi penelitian ini, kami juga memiliki jadwal penelitian yang kami rancang. Dalam penelitian ini, kami lakukan eksperimen, lakukan uji di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta selama 2 bulan dengan jadwal kegiatan sebagai berikut. Satu, persiapan alat dan bahan kita lakukan pada minggu pertama dan kedua. Nah, untuk pembuatan formula, kita lakukan pada minggu kedua dan ketiga. Pengujian formula kita lakukan pada minggu ketiga dan keempat. Dan pengambilan data kita gunakan pada minggu keempat, lima, dan enam. Analisis hasil kita lakukan pada minggu keempat, lima, enam, dan tujuh. Dan selanjutnya ada pembuatan laporan. Kita lakukan pada minggu ke-7 dan ke-8. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah dari proses pembuatan laporan akhir kita jadikan artikel ilmiah untuk dipublikasi di jurnal terindeks Sinta 3 yaitu pada minggu ke-7 dan 8. Adapun daftar pustaka dalam presentasi kali ini yang kami pakai adalah sebagai berikut. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar penelitian yang kami rancang dapat berjalan dan terrealisasikan dengan baik. Kupat kejugeresanten Srilpat Yun Pangapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun.